Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Ain Asnawati dengan NIM 0305213039 dari kelas Pendidikan Matematika 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan contoh soal beserta penyelesaiannya materi tentang teorema kurva permukaan dari bentuk parametriks. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita masuk ke video pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang teorema kurva permukaan dari bentuk parametriks. Di sini contohnya yaitu tentukanlah integral lipat 2s x kuadrat ds di mana S adalah permukaan dari persamaan vektor R P, theta sama dengan sin P cos theta I ditambah sin P sin theta J ditambah cos P K dengan batas theta lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2P. Kemudian untuk yang P-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari P. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita tentukan dulu turunan parsial R terhadap P dan terhadap theta. Yang pertama kita akan turunkan terhadap P. Untuk sin P cos theta I diturunkan menjadi cos P cos theta I. Kemudian untuk yang sin P sin theta J diturunkan menjadi cos P sin theta J. Ditambah cos P K diturunkan menjadi min sin P K. Kemudian untuk yang turunan parsial R terhadap si theta yaitu sin P cos theta I menjadi min sin P sin theta I. Kemudian untuk yang sin P sin theta J menjadi sin P cos theta J. Kemudian ditambah cos P K. Kan ini turunan terhadap theta, berarti ini 0. Kemudian yang kedua caranya itu tentukan perkalian cross dan kemudian kita tentukan besarannya yaitu RP dikalikan cross dengan R theta, hasilnya yaitu sin P. Kemudian kita selesaikan dengan cara integral permukaan yaitu integral lipat 2s x kuadrat ds menurut soal, kemudian sama dengan sin P cos theta kuadrat baru perkalian cross RP dikali cross dengan R theta dA. Kemudian kita masukkan batasnya. Batasnya itu tadi untuk yang theta kan itu ada 0 sampai 2P. Kemudian untuk yang P itu 0 sampai P. Kemudian kita masukkanlah nilai yang ini tadi sin P cos theta kuadrat. Kenapa dari sini? Karena kita masukkan ke sini, kenapa ini terpisah supaya lebih mudah aja. Sin kuadrat P cos kuadrat theta. Kan hasilnya tetap sama kan. Kemudian kita masukkan si nilai perkalian crossnya ini yaitu sin P. Kita masukkan sin P, baru dA-nya ini kita ganti dP dan d theta. Kemudian setelah kita masukkan batas, kita integralkan terhadap si P-nya dulu terlebih dahulu yaitu sin kuadrat P cos kuadrat theta kita integralkan menjadi sin kuadrat P cos kuadrat theta sin P kita integralkan, kita pisahkan terlebih dahulu, itu juga bisa, yaitu menjadi integral batas 0 sampai 2P cos kuadrat theta d theta, baru yang satunya lagi integral 0 sampai P sin pangkat 3 theta d
sin pangkat 3 pi d pi. Kemudian kita integralkan si cos kuadrat theta terhadap theta, yaitu menjadi 1/2 dikali 1 ditambah cos 2 pi. Kenapa hasilnya 1 ditambah cos 2 pi? Ini merupakan sifat dari identitas trigonometri. Kemudian setelah itu kita tetap tulis untuk si integral untuk si pi 0 sampai pi sin pangkat 3 pi ini menjadi hasilnya sin pi dikurang sin pi cos kuadrat pi d pi. Kemudian kita integralkan 1/2 dikali 1 ditambah cos 2 theta. Satunya kita keluarkan biar lebih mudah, berarti 1/2 nya kita keluarkan biar lebih mudah, berarti menjadi 1/2 integral 0 sampai pi 1 ditambah cos 2 theta. Kemudian yang ini juga bisa kita keluarkan supaya lebih mudah, menjadi integral sin pi baru dikurang integral 0 sampai dengan pi sin pi baru cos kuadrat pi d pi. Setelah itu ini dapat kita integralkan 1/2 integral 0 sampai 2 pi 1 ditambah cos 2 theta ini menjadi 1/2 1 theta ditambah 1/2 sin 2 theta. Kita masukkan batasnya yaitu 0 sampai 2 pi. Kemudian untuk yang sin pi dikurang integral 0 sampai batas pi sin pi cos kuadrat pi d pi itu menjadi min cos pi dikurang min 1/3 cos pangkat 3 pi dengan batas 0 sampai pi. Kemudian setelah kita masukkan batasnya 1/2 dikali 1 theta ditambah 1/2 sin 2 theta dengan batas 0 sampai 2 pi dikurang cos pi dikurang min 1/3 cos pangkat 3 pi dengan batas 0 sampai dengan pi. Ini dapat kita selesaikan menjadi 1/2 theta ditambah 1/4 sin 2 theta dengan batas 0 sampai 2 pi. Ini tadi kan bisa kita jumlahi, kita sederhanakan. Kemudian dikurang cos theta ditambah ini min ketemu min menjadi positif. Jadi positif 1/3 cos ini cos pangkat 3 pi dengan batas 0 sampai pi. Kemudian kita masukkanlah batasnya si 2 pi ini, yaitu 1/2 pi-nya kita ganti 2 pi, tetanya kita ganti 2 pi ditambah 1/4 sin 2 theta, tetanya kita ganti 2 pi. Kemudian dikurang 0 dikurang cos, ini pi-nya kita ganti menjadi pi, yaitu pi, baru 1/3 ini 1/3 cos pangkat 3 pi kita ganti, kita masukkan nilainya. Pi baru dikurang min cos dikali 0 ditambah cos pangkat 3 dikali 0/3. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi 2pi/2 ditambah sin 4pi/4 dikurang min 1 ditambah min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 3/3 dikurang dikali min 1 ditambah 1 pangkat 3/3. Ini dari sini kita dapat sederhanakan menjadi pi ditambah sin pi ditambah 1 per pi ditambah sin pi ditambah 1 dikurang 1/3 dikurang min 2/3. Kemudian hasilnya menjadi pi ditambah 0 dikali 1 dikurang 1/3 ditambah 2/3. Kemudian menjadi pi dikali 3 dikurang 1 ditambah 2/3. Ini kita sederhanakan menjadi 3 dikurang 1 ditambah 2/3. Kemudian hasilnya yaitu pi-nya tetap, kemudian dikali 3 dikurang 1 ditambah 2/3 hasilnya 4/3. 4/3
Pi dikali 4/3 hasilnya dapat kita tulis secara sederhana, yaitu 4pi/3. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.